Jadi cerita rakyat Pasundan, kisah Munding Laya di Kusuma itu terinspirasi dari ketokohan Pangeran Surawisesa, putra mahkota Prabu Siliwangi dari Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda. Karena Surawisesa lah yang pergi ke Malaka sebagai Perdana Menteri atau Mangkubumi Pajajaran menemui Raja Portugis untuk menjalin kerjasama bilateral perdagangan. Kunjungannya ke Malaka disimbolkan dengan puncak Gunung Jabaning Langit, dan dokumen kerjasama bilateral disimbolkan sebagai Jimat Layang Salakadomas. Memang tidak sedikit aral rintangan di perjalanan ketika menemui perwakilan Raja Portugis itu. Karena perairan laut bebas dikenal dengan banyaknya perompak bajak laut yang ganas. Sedangkan Selat Sunda dan Selat Malaka sedang menjadi wilayah rebutan antara Keadipatian Banten, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Demak masa pemerintahannya Trunojoyo dengan armada kapal Portugis serta armada kapal asing lainnya. Munding Laya berasal dari kata munding atau lembu perkasa. Di Kusuma adalah menak atau ningrat atau bangsawan yang diagungkan. Jadi Munding Laya di Kusuma adalah lembu agung, yaitu suatu cerita rakyat Sunda yang turun-temurun selain cerita Ciung Wanara, Lutung Kasarung, Sangkuriang Kaberangan, Dalem Boncel Kandang Wesi, dan cerita lainnya. Karena cerita turun-temurun itu dilakukan melalui lisan atau dituturkan dari mulut ke mulut, maka perkembangan jalan ceritanya bisa menimbulkan menjadi beberapa versi. Melalui carita rakyat Parahyangan tersebut, Karuhun Sunda mengajarkan ilmu pengetahuan dengan bahasa-bahasa simbolis. Legenda Munding Laya di Kusuma tidak dapat kita artikan secara literal atau tekstual, tetapi harus dipahami apa makna yang terkandung dari cerita legenda tersebut. Sosok Munding Laya di Kusuma sendiri adalah perwujudan dari sosok manusia yang memiliki budi pekerti luhur, sampai berhasil mengalahkan raksasa Jongrang Kalapitung. Ketika ditanya di manakah lokasi Jabaning Langit itu, Jongrang Kalapitung malah menjawab, di tubuhmu. Ketika ditanya lagi di mana lokasi Jabaning Langit, tempat Guriang Tujuh, Jongrang Kalapitung menjawab, di hatimu.
Lalu oleh Munding Layadikusuma ditanya lagi, di mana layang Salakadomas berada? Jongrang Kalapitung pun menjawabnya, di lubuk hatimu yang paling dalam. Sosok Jongrang Kalapitung, sang buta atau raksasa, dalam terminologi Islam dikenal dengan iblis sebagai perwujudan besarnya hawa nafsu, kesombongan, angkara murka sebagai sifat keburukan dalam diri manusia yang berhawa panas. Karena iblis terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah, atau orang Sunda menyebutnya lemah, yaitu sebagai lahan kehidupan di alam panah. Lemahnya manusia bukan berarti tidak punya kekuatan, namun maksudnya harus dapat berserah diri kepada Yang Esa dan Kuasa. Sebab lemah dalam bahasa Sunda maksudnya tanah. Karuhun Sunda ingin mengajarkan bahwa bersemayamnya sifat buruk iblis maupun sifat lemah atau tanah sebagai lahan kehidupan manusia tentu saja di dalam hati. Hati manusialah yang harus dikalahkan dari sifat-sifat raksasa Jongrang Kalapitung atau iblis yang penuh kesombongan, kedengkian, rakus, haus darah, dan kekuasaan. Melalui hatilah manusia dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai Khalifatul fil ardi. Secara simbolis, Jabaning Langit dengan guriang tujuhnya adalah proses jalan menuju keselamatan atau jalan menuju kesucian atau jalan menuju Tuhannya, agar menjadi manusia yang unggul atau paripurna sebagai Khalifatul fil ardi. Artinya, manusia yang amanah mengabdikan dirinya akan menjadi juru selamat bagi alam semesta. Dengan bahasa lainnya adalah Dharma Raja, yaitu dapat diartikan pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Adapun layang Salakadomas sebagai jimat adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat tercapai apabila sifat-sifat buruk dalam diri manusia telah hilang diganti sifat-sifat baik dengan budi pekerti yang luhur, mau dan mampu membaktikan dirinya dalam kehidupan kepada Tuhan dan alam semesta. Hikmah dari cerita Munding Layadikusuma antara lain makna Jabaning Langit. Lokasinya ada di dalam tubuh kita, dan tepatnya ada di dalam lubuk hati kita. Lalu makna keberadaan makhluk guriang 7 tiada lain adalah gambaran 7 lapisan langit atau 7 titik cakra yang ada dalam tubuh manusia, dan puncak tertinggi dari 7 lapisan langit atau 7 cakra tersebut adalah ilahiyah atau suara Tuhan dengan simbol berwarna putih terang. Maksudnya menggambarkan kesucian atau kebersihan hati, sehingga segala bentuk sifat buruk yang ada dalam diri manusia
bisa dikalahkan. Adapun layang Salakadomas sebagai jimat adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat tercapai apabila sifat-sifat buruk dalam diri manusia telah hilang, diganti sifat-sifat baik dengan budi pekerti yang luhur, membaktikan kehidupan dan dirinya untuk Tuhan dan alam semesta. Begitu luhur filosofi bahasa simbol dalam cerita rakyat Parahyangan Munding Laya di Kusumah ini, yang situsnya sekarang masih terdapat di Kabuyutan Cipaku, Cipeut, Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Bahkan nama-nama yang terdapat di Kabuyutan Cipaku pun sangat unik, seperti Astana Gede Munding Laya di Kusuma atau Lembu Agung. Lalu ada situs Batara Guru Aji Putih yang dimaknai sebagai simbol ilmu pengetahuan dan kesucian. Istilah Dharma Raja sama maknanya dengan Halifatul Fil Ardi, yaitu merupakan pemimpin yang amanah dan menjadi juru selamat. Dan Sumedang Larang yang berarti Su adalah baik, Medang artinya lapang, dan Larang artinya tanpa tanding. Sehingga Sumedang Larang dapat diartikan sebagai kebaikan dan kelapangan hati yang tiada batasnya. Di Kabuyutan Cipaku, Cipeut, Dharmaraja, Sumedang inilah terdapat situs yang menandai wawacan Munding Laya di Kusuma. Nama situsnya adalah Astana Gede Lembu Agung sebagai situs yang disakralkan. Tradisinya, setiap anak laki-laki masyarakat sekitar yang akan disunat dibawa berziarah ke makam Lembu Agung untuk mendapatkan berkah dan karomah dari Yang Maha Kuasa agar menjadi ningrat layaknya Munding Laya di Kusuma yang dapat menjadi juru selamat bangsa dan negaranya. Sayangnya, sejak tahun 2015, Kabuyutan Cipaku sebagai situs Munding Laya di Kusuma atau Lembu Agung dan yang lainnya itu telah terendam oleh proyek bendungan PLTA Jati Gede. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Bandung di Waduk Jati Gede, setidaknya ada 25 situs arkeologi yang sebagian besar berupa makam kuno yang tenggelam. Situs-situs di Waduk Jati Gede Sumedang, jika dilihat dari tradisi megalitnya, merupakan peninggalan masa prasejarah pada masa Kerajaan Tembong Agung yang kemudian menjadi Sumedang Larang. Seperti dilansir dalam artikel yang ditulis oleh Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Unpad maupun Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, yaitu peninggalan leluhur ini menghadirkan transformasi dari masa prasejarah atau masa sebelum dikenal tulisan hingga ke masa sejarah.